Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Barangkali belum kenal, kenalin gue Faris. Jadi eh, gue saat ini sedang bekerja di sebuah salah satu startup keuangan. Sebelumnya gue kerja di salah satu startup eh, perikanan kayak Divisory, terus Tokopedia, dan ya banyak lah brand story dan segala macam. Oke, kali ini gue pengen ngebahas ya khususnya untuk junior ya, gimana caranya untuk uh, interview, interview tips and trick. Oke, by the way, gue sendiri bukan lulusan kayak apa namanya universitas ternama kayak gitu. So gue purely atau murni itu otodidak belajarnya. So jadi hal yang perlu kalian tahu adalah pertama, eh, orang-orang di startup itu tidak melihat latar pendidikan atau background. Mungkin beberapa ada ya yang perlu melihat background, cuma umumnya itu enggak. Karena mereka ngelihatnya sebenarnya eh, dari technical skill dan attitude-nya juga gitu. Attitude di sini bukan cuma sikap ya, tapi juga bisa berarti itu cara berpikir gitu. Gimana sih lu cara attitude lu untuk nge-solve problem gitu, atau cara berpikir lu untuk kayak ada masalah kayak gimana gitu. Nah itu, jadi eh, background itu sebenarnya nggak dilihat gitu. Dan mungkin mindset kebanyakan orang tuh, oh gue perlu lulus S1 nih, gue perlu lulus S2. Nyatanya enggak sih, nyatanya banyak teman-teman gue yang emang lulusan SMA terus SMK itu keterima-keterima aja, dan bahkan yang malah sebaliknya yang lulusan S1, S2 gitu, itu nggak diterima gitu. Jadi itu background itu nggak dilihat sama sekali gitu. Nah terus yang kedua itu yang paling gue tekenin itu persingkat gitu untuk memperkenalkan diri lu. Kayak contohnya misalkan, oh gue pernah kerja di A B C D F gitu. Oh gue pernah eh, kuliah ini di sini, terus gue senangnya A B C. Terus lu hobinya A B C. Padahal itu nggak dilihat gitu sama para interviewer ya. Nah, yang dilihat tuh sebenarnya adalah project atau masalah yang pernah lu hadapin gitu. Misalkan, oh aku pernah ngerjain nih project, misalkan project web gitu. Kesusahannya apa? Kesusahannya waktu itu aku membangun WebSocket dari awal, dimana itu kompleks sekali gitu, dan ya adalah problem-problem yang dihadapin gitu di WebSocket itu pada proses pengerjaan. Itu jauh lebih meaningful dibanding lu menceritakan apa diri lu gitu, karena itu gak meaningful banget. Dan coba posisikan lu di posisi interviewer gitu, apa sih yang mereka pengen tahu gitu, apa yang mereka pengen lihat dari lu gitu, dan apa yang membuat lu menerima diri lu sendiri gitu pada saat lu ada di posisi interviewer. Jadi yang gue tekanin adalah stop talk yourself gitu. Kalau mau bicara yourself ya jangan di pada saat sesi interview gitu, pada saat ini aja apa di podcast atau di YouTube gitu. Jadi gak terlalu ya, boleh boleh sebenarnya boleh, cuma jangan terlalu panjang lah gitu ya, kayak semenit atau 3 menit itu udah cukup gitu untuk ngasih tahu background lu, karena ya ini pun sebenarnya udah tergambar di CV-nya sendiri gitu. Itu yang ketiga yang gue paling ituin apa namanya paling banyak ngeliat dari kandidat-kandidat itu, dia tuh terlalu muter jawabnya. Jadi contohnya ya, ditanya eh, apa gitu ya, ditanya A, pertanyaan A jawabannya tuh bisa dari Z sampai ke A gitu.
Contohnya tuh apa? Contohnya misalkan kayak gini. eh Apa sih kasus yang paling buat lo paling susah gitu misalkan ya. Nah dia tuh ngejawabnya tuh dari background story-nya dulu kayak, oh iya dulu saya pernah ngerjain gini di perusahaan A, terus waktunya sekian, dan ya saya ngerjain ABC, terus apa namanya, intinya apa namanya ya basa-basi lah, itu karakter orang Indonesia ya, kayak basa-basi dulu, terus kayak menceritakan background story-nya dulu. Itu good banget sebenarnya, good. Cuma concern juga terhadap waktu gitu. Karena pada saat kali ini di interview, sebenarnya interviewer itu masang waktu untuk nge-interview kalian beberapa menit gitu. Jadi ketika kalian menceritakan sesuatu yang nggak penting kayak gitu, itu sebenarnya kerugian buat kalian gitu. Karena masalah atau nilai-nilai yang bakal jadi poin plus kalian mungkin akan ke skip karena interviewer itu nggak punya waktu gitu. Itu sih stop. Jadi menurut gua dibanding muter-muter gitu jawabnya, mending apa namanya, ke lu set waktu misalkan 30 detik untuk jawab, atau lu bisa juga untuk ya udah straightforward aja untuk jawabnya. Jadi misalkan apa masalah lu yang paling sulit gitu dihadapin, misalkan gue paling sulit ngadapin misalkan pada saat push notification, misalkan kalau lu pernah ngajarin push notification, udah that's it aja. Nah masalah misalkan lu perlu nyeritain ntar lagi aja, misalkan disuruh gitu bisa ceritain nggak, nah baru lu di situ bercerita gitu kesulitannya apa, terus poinnya apa, tapi tetap gitu coba lu kasih gap waktu untuk jawab gitu. Jangan apa istilah ya, memanfaatkan waktu lu seefektif mungkin. Nah oke, itu tiga tips ya. Terus yang keempat apa ya, nah menurut gue yang paling fatal adalah uh, lu cuma ngasih tahu teknologi apa yang lu pernah pakai gitu. Nah dari posisi interviewer sebenarnya kita nggak perlu itu. Sebenarnya kita nggak perlu itu, yang perlu kita tahu adalah lu ngerjain apa, backgroundnya apa gitu ya, terus apa namanya, kesulitannya apa, sama apa yang mau di solve, jadi problemnya apa dan solvingnya seperti apa. Terus sesimpel itu gitu, dan lu nggak perlu jawab kayak oh gue pernah pakai teknologi misalkan AI atau teknologi apa namanya Docker atau segala macam gitu. Nah ya oke gitu, Docker segala macam, tapi sebenarnya interviewer tidak melihat yang itu ya. Itu poin plus, cuma biasanya nggak ngeliat itu, tapi ngelihat lu kenapa pakai Docker gitu, lu kenapa pakai AI gitu, dan solvingnya tuh kayak gimana ketika problem ini lu udah ngeriset cara solvingnya itu apa aja gitu sih. Jadi gak cuma teknologi apa yang dipakai ya, oke, cuma itu ya cuma sebatas teknologi gitu, cuma sebatas tuh yang perlu lu highlight ada problem sama solvingnya seperti apa itu ya. Dan sebenarnya cukup kalau dari sini lu bisa jawab dengan good, ini biasanya ada apa namanya, interview bakal mempertimbangkan lah. Nah ya selanjutnya ya biasanya yang ngasih interviewer itu ngasih skill test ya. Uh, dengan mindset lo yang seperti itu dan dengan cara lo komunikasi itu biasanya udah lolos aja gitu. Cuma yang biasanya yang sulit adalah skill testnya.
nanti biasanya dikasih skill test, lu kasih project atau apapun lah ya, ya untuk solving itu seberapa cepat gitu untuk nge-solve si apa namanya challenge-nya kayak gitu. Itu eh itu sih ya kalau biasanya apa namanya yang perlu lakuin. Nah, skill test ini biasanya apa ya? Macam-macam ya, tergantung apa yang lu lamar gitu. Tapi umumnya kalau gue web engineer tuh ya gue kasih tes itu ya project ini aja cari WD gitu. Cari UD terus gue kasih problem sama eh, problemnya apa. Jadi oh ya biasanya skill test itu bukan dikasih ini ya kayak to do list gitu lu harus perlu ngapain, tapi biasanya dikasih problem. Kayak oh ada problem ini dan lu gimana sih cara untuk buat UI-nya atau solving kayak gitu. Itu nah mungkin yang perlu uh, di highlight ya, nggak perlu takut apa namanya nggak perlu takut di tes, tapi going to flow aja karena interviewer ini rada random ya bahasannya, kadang kemana-mana aja. Dan apa namanya lu nggak harus jawab nggak dan nggak harus apa namanya nggak harus apa ya eh, nggak harus terformat sekali lah, karena yang kayak gini tuh biasanya jalan flow, jalan ngalir gitu aja gitu. Nah jadi nggak perlu wah lu nggak YouTube banyak banget interview itu, oke untuk bahan referensi, cuma biasanya ya apa namanya yang dites itu adalah mindset, cara lu berpikir dan gimana cara lu menyampaikan cara lu berpikir itu ke mereka. Itu paling ya ya saran gua nggak perlu takut eh, lu skill lu ada di mana, terus nggak perlu takut background pendidikan lu apa, karena kita tidak melihat itu ya. Terus yang kedua, dibanding lu mengeluh atau mempelajari cara jawab interview, mending lu mempelajari ya skill-skill baru yang relate dengan apa yang lu lamar gitu. Itu jauh lebih meaningful dan jauh lebih berguna nantinya gitu. Contohnya di Evisery ya, gue cerita di Evisery dulu gue di interview sama 4 orang atau 3 orang gitu. Dan ya menceritakan kayak gitu aja, kayak background, nama lu siapa, terus role model lu siapa, terus kesulitan paling gede atau paling sulit yang pernah lu hadapi itu apa gitu. Terus paling ketika ada masalah lu gimana gitu. Terus gimana cara lu berkomunikasi. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Dan ya paling biasanya ngejelasin project yang lu bikin tuh kayak gimana. Oh, kenapa lu bikin projectnya ini? Terus kenapa lu bikinnya kayak gini, kayak gitu gitu. Nah, biasanya tuh ditanya itunya, why-nya gitu. Why-nya kenapa ya lu bikin ini? Kenapa ya lu bikin ini? Ya gue jawab aja gitu seadanya. Ketika itu gue dites tuh CRUD, oh gue bikin seperti ini supaya orang enggak terlalu sulit gitu untuk edit atau mengubah datanya gitu. Oh gue buat kayak gini supaya orang mudah gitu untuk klik-kliknya kayak gitu. Ya seperti itulah itu. Jadi stop untuk nyari-nyari interview answer, karena yang kayak gitu nggak akan berguna sebenarnya. Karena ya nanti bakal alami gitu, lu kerja tuh nggak bakal disuruh apa namanya, lu pada saat kerja itu ya perlu jawab cepat, perlu apa namanya, perlu ngejawab tuh ya straightforward aja gitu, gak perlu muter-muter gitu, nggak perlu oh ntar gua saring dulu atau siapin dulu bahasanya, nggak kayak gitu. Lu jawab aja, misalkan lu ditanya ini ada problem apa, ya lu jawab aja oh ada problem ABC. Oh gitu. Oke. Dibanding bentar ya gua compile dulu. Itu sih ngabisin waktu gitu.
Gitu sih skill test, gitu aja ya untuk kali ini. Barangkali ada yang mau ditanyain, silakan komen-komen aja di bawah. Thank you.